Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan saya Willy di channel Willy Kurniawan. Hari ini saya ingin membahas tentang fake bid atau bid palsu, teman-teman. Dan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan momentum untuk cuan ketika kita menemukan fake bid. Jadi teman-teman yang nonton video ini mungkin kebanyakan besar ya, sebagian besar teman-teman tahu apa itu fake bid atau bid palsu. Buat teman-teman yang belum tahu fake bid atau bid palsu, teman-teman boleh lihat video ini pelan-pelan ya. Saya akan jelaskan pelan-pelan dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman yang tahu fake bid atau bid palsu itu sudah oke, sudah cukup bagus ya. Artinya kita udah bisa spot, wah ini bid palsu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ketika ada bid palsu dan bid palsu itu tersebut dicabut, teman-teman. Dan biasa ketika bid palsu itu dicabut, itu biasanya akan terjadi yang namanya kepanikan atau panic selling di market. Nah, ketika orang panik, kita bisa pungut barangnya dengan cepat dan kita bisa jualan dengan cepat di harga yang lebih baik. Nah, ini saya kasih contoh teman-teman, ini ada saham Bima. Nah, teman-teman perhatikan saham Bima ini dia sudah naik 21,8%. Nah, seolah-olah teman-teman lihat bid overnya ini, susunan bid overnya seolah-olah memberi info kepada kita atau sinyal kepada kita, ini saham ini sepertinya udah mau arah ini. Nah, buat teman-teman yang suka HK-HK saham seperti ini di harga 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 tinggi, biasanya arah hunter ya. Arah hunter mungkin satu tick ya. Nah, ini harus agak hati-hati sih. Harus lihat bidnya juga. Nah, ini saya curiga bid palsu ini sih. Di harga 318 sampai 310 karena ini diganjel 10.000 lot, 10.000 lot, 10.000 lot, 10.000 lot gitu ya kan. Nah, biasanya kalau ketika panic selling, kemungkinannya ada dua sih. Biasanya kan harga sahamnya itu bidnya ketika bidnya dicabut, orang panic selling harganya kan diguyur. Bisa saja diguyur sampai ARB atau kemungkinan yang kedua, skenario yang kedua, diguyur terus bidnya diisi lagi, dinaikkan lagi gitu. Jadi turun dengan cepat dan naik dengan cepat gitu. Jadi kita mau memanfaatkan momen di skenario yang kedua. Jadi bidnya itu ketika dicabut rontok harganya, dia turun dengan cepat, kita ambil dan dia isi lagi dengan cepat. Nah, di Bima ini dia yang terjadi adalah skenario yang kedua, di mana bidnya ketika dicabut harga rontok dengan cepat, tapi dia naik lagi kembali dengan cepat. Teman-teman lihat. Nah, bidnya hilang. Mulai panik, mulai panik, mulai panik, harga turun, harga turun, harga turun. Ya, mulai panik, mulai panik. Nah, mulai panik teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana caranya kita bisa ngambil Bima harga misalnya Bima ini di harga 304 dan kita bisa jualan karena dia titik pantulnya di 304 atau 306 ini teman-teman. Teman-teman lihat 304. Nah, bidnya diisi naik lagi, naik lagi. Nah, diisi. Nah, harganya dia turun dengan cepat tapi dia naik juga dengan cepat, teman-teman. Nah, 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 naik lagi di 312, 310-nya diisi lagi, 312-nya. Nah, 312-nya diisi lagi. Lumayan kan? Sekitar 8 poin berarti ada berapa tik itu? 1 tik, 2 tik, 3 tik, 4 tik. Kita jualan 4 tik itu. Kalau kita bisa ambil di 304 ataupun di 306, kita bisa jualan 3 tik, teman-teman. Lumayan untuk trading cepat ya gitu ya. Jadi itu tadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa tahu itu titik pantulannya di sana, teman-teman? Maksudnya bagaimana kita bisa tahu titik pantulannya tuh di mana gitu. Jadi teman-teman, saya ada trading di saham JMAS hari Jumat. Nah, ini teman-teman lihat harga buy saya di 177, saya sell di 183, teman-teman. Nah, teman-teman kalau lihat nih di chart 177 di sini. Nah, saya jual di 183. Nanti ada yang nanya, Pak Will, kok bisa jual di harga tertinggi sebelum longsor? Nggak, itu kebetulan teman-teman, kebetulan saja. Tapi kalau di 177-nya, saya bisa jelaskan. Ada dasarnya kenapa saya entry di situ. Saya nggak HK teman-teman, saya nggak HK. Jadi saya udah pasang automatic order di harga 177. Pokoknya ketika harga menyentuh 177, order buy saya tereksekusi. Jadi teman-teman lihat di sini ya. Saya pakai yang namanya metode supply and demand trading strategy.
Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang namanya rally base rally, teman-teman. Jadi di dalam supply and demand ini ada namanya rally base rally. Buat apa saya tahu, Pak, ini rally base rally ini buat apa? Jadi begini, teman-teman. Kalau di supply and demand trading strategi, setiap harga rally, nah ini, ketika harga rally, dia membuat base dan dia membuat rally. Nah, ketika koreksi, biasanya teman-teman, biasanya ya, kemungkinannya dia akan mencari base. Dia akan mencari base sebelumnya untuk mantul lagi ke atas sebelum dia turun atau dia naik lagi kembali. Jadi kemungkinannya dua ya teman-teman. Ketika dia mantul di base, dia pullback untuk rally lagi, atau dia bisa seperti ini, pullback untuk drop lagi gitu. Nah, jadi teman-teman buat kita yang ingin copet-copet ketika ada panic selling, ya ketika kita udah dapat di satu, misalnya di base ini, kita harus cepat-cepat jualan gitu. Ya kan? Kita harus cepat-cepat jualan. Nah, dan menggambar base-nya itu ada caranya, teman-teman. Jadi kita mau lihat, jadi di area ini, jadi base itu dari ini, dari candle merah ini. Dia kan ngapit nih, hijau, merah, hijau. Jadi di titik opennya ini sampai shadow-nya. Jadi itu adalah base-nya. Base-nya berarti di 179 sampai 177. Dan kebetulan saya ngambilnya di 177, teman-teman. Jadi saya ngambil di base paling rendah gitu. Jadi itu areanya, area buy-nya 177 sampai 179. Nah, nggak terlalu ini ya teman-teman ya, nggak terlalu susah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti apa yang saya omongkan ya, apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi caranya sih saya ngelihat sih kalau ada bid offer yang sepertinya mencurigakan, ya saya udah siap-siap aja sih. Saya siap-siap cari base. Base-nya di mana ya? Nah, saya pasang automatic order buy di sana. Jadi teman-teman kan tahu ya, saya ini tipe tradingnya itu suka main di area bawah, area dasar. Saya kan suka tuh yang tipe-tipe RB Hunter seperti itu. Dan panic selling ini saya juga suka gitu. Karena bisa cepat sekali kita cepat sekali kita bisa cuan gitu ya ketika momennya panic selling. Tapi itu harus dengan catatan skenario yang kedua seperti yang saya bilang tadi. Diguyur dengan cepat dan dinaikkan dengan cepat. Tapi bisa juga diguyur dengan cepat, diguyur lagi ke bawah sampai amsyong. Nah, ada risk, ada reward gitu ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Teman-teman jangan tanya lagi saya, ini Pak, kok bisa Bapak sell di 183 nih? Wah, hebat sekali apanya. Nggak ada teman-teman, itu hanya kebetulan saja gitu. Nggak mungkin saya tahu harga itu tertinggi di mana gitu. Tapi untuk titik entry buy, sekali lagi teman-teman, ini ada dasarnya kenapa saya entry di situ. Nah, dan ini works ya. Saya ada juga lihat beberapa saham yang dan dia biasanya turun di area base itu sih. Bisa juga teman-teman pakai garis MA atau apa. Biasanya bisa juga pakai garis MA, dia misalnya mantul di MA 20 kah, atau dia mantul di MA 50, itu bisa juga teman-teman. Jadi sekian video hari ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan ketika teman-teman nanti melihat ada bid palsu, ada fake bid, teman-teman udah bisa siap-siapkan automatic order buy dan mencari di mana area base supaya kita bisa dapat cuan bareng-bareng. Thank you teman-teman, selamat berakhir pekan.